polipeptidin. Ya, jadi ada dua rantai ini, dua ini maksudnya rantai polipeptidinnya ya, di proteinnya ini. Nah, kemudian bedanya tadi masing-masing yang IgG ini merupakan imunoglobulin yang ini sifatnya mudah menembus plasenta. Jadi ini penting untuk kekebalan. Kalau plasenta janin ya berarti ya, bukan bayi ya, masih belum bayi dia janin. Kemudian IgG ini menetralisir toksin atau kuman dan mengikat mikroorganisme juga ya. Dan dia bersifat mudah difagositosis. IgG ini merupakan imunoglobulin yang timbul setelah kita terpapar oleh antigen selama beberapa waktu. Jadi tidak pada awal-awal rangsangan ya. Ya, jadi ini setelah beberapa waktu. Nah, beberapa waktunya ini beda-beda untuk masing-masing antigen. Ya, ada yang sekian jam, beberapa hari, beberapa minggu ya beda. Kalau imunoglobulin A ini menghalangi perlekatan mikroba pada mukosa permukaan sel ya. Jadi ini banyak pada mukosa permukaan sel, mukosa ya. Jadi ini banyak di situ. IgM ini yang pertama kali timbul akibat rangsangan antigen ya. Jadi yang pertama kali timbul adalah IgM, kemudian berikutnya IgG. Ya, kalau IgM ini yang awal-awal. Berikutnya adalah IgG. Imunoglobulin D ini pada permukaan limfosit ya. Ini penting mempengaruhi reseptor antigen pada limfosit ya. Jadi pada reaksi inflamasi imunologis ya. Kemudian IgE ini juga ada, tetapi dibentuknya hanya dalam jumlah yang kecil. Ini juga sama ya, semuanya berikatan dengan antigen ya, sehingga dia melepaskan faktor-faktor pro atau anti inflamasi ya. Jadi untuk mencegah inflamasi itu tadinya itu selalu ada pro inflamasi dulu ya. Jadi ada faktor-faktor yang menyebabkan inflamasi. Nanti kalau sudah inflamasinya ini ditangani, mereda, maka anti-inflamasinya muncul. Gitu ya. Jadi ini adalah macam-macam imunoglobulin. Ya. Yang A ini karena pada mukosa. Jadi ini banyak pada mukosa rongga mulut ya. Kemudian pada mata ini juga ya, termasuk yang ada di situ imunoglobulin A ini. Berikutnya adalah fibrinogen. Fibrinogen ini merupakan ya sama protein, dibentuknya juga dari jadi hati ini merupakan satu-satunya sumber albumin dan fibrinogen ya. Tadi kan albumin yang yang pertama kita bahas tadi kan albumin. Fibrinogen ini juga merupakan protein plasma yang dibentuknya juga di T. Nah, ya ini kemudian lalu protein ini ya, ini fibrinogen ya, dibentuk di hati dari protein ini kan terdiri dari asam-asam amino. Asam aminonya didapat di mana? Ya dari makanan. Karena asam amino itu kan esensial ya, jadi kita harus mendapatkannya dari makanan. Kalau kita sudah dapat makanan, nanti akan dibentuk protein untuk mensintesis protein yang ada di dalam tubuh kita. Pemeriksaan protein itu bagaimana? Bisa dengan metode Biuret namanya. Metode Biuret ini ya tidak spesifik ya. Jadi pokoknya kita tahu oh itu ada protein. Sudah, tapi kita tidak tahu proteinnya apa. Jadi total protein, total albumin, total globulin ya kita nggak tahu bedanya. Kemudian kalau kita pengen tahu fraksi-fraksi protein itu kita bisa lihat elektroforesisnya. Ya, dari elektroforesis ini kita bisa tahu oh berat molekulnya sekian. Berarti ini kira-kira albumin, kira-kira
yang lain misalnya. Yang lebih spesifik lagi adalah imunoelektroforesis. Jadi elektroforesis tetapi dengan reaksi imunologis juga. Kalau reaksi imunologis itu berarti kan sudah spesifik ya. Kita secara umum ini menyebutkannya antigen antibody. Jadi protein yang mau kita periksa itu diberi antigennya. Kalau dia bisa mengikat protein tersebut maka itu cocok ya, benar. Jadi ada antigen, antibody, ada antigennya. Ya diberikan. Misalnya kita mau melihat ada protein namanya interleukin misalnya ya, interleukin 1. Nah itu kalau mau melihat ini diberi anti interleukin tadi. Nah interleukin yang mau kita periksa diberi antinya, anti interleukin, maka kalau bisa berikatan berarti itu betul interleukin, kemudian dijalankan pada alat yang namanya elektroforesis ini, berat molekulnya cocok, berarti ini yang betul interleukin. Jadi ini yang paling spesifik ya. Kalau ini hanya berat molekulnya, tetapi secara spesifik ini apa, ini masih bisa keliru karena berat molekulnya protein itu kan ada yang mirip-mirip ya. Misalnya 500 dengan 502 ya, itu kan mirip-mirip ya. Jadi tidak sangat spesifik yang ini. Kemudian fungsinya ya, fungsinya protein plasma, proteinnya ya, bukan, ini membahas fungsi protein plasma, jadi bukan fungsi plasma. Fungsi protein plasma ini adalah ini tadi, mempertahankan keseimbangan osmotik ya. Kemudian ini di antara protein tersebut albumin ini yang berperanan penting ya, karena jumlah ini banyak ya. Kemudian sebagai buffer berarti dia menjaga apa ini, kalau buffer berarti dia menjaga apa? pH ya, pH. Karena protein ini bersifat amfoter ya, jadi dapat bergabung dengan asam dan basa. Nah ini nanti akan mempengaruhi pH. Kemudian sebagai cadangan protein ya, kalau tubuh kita kurang bisa diambilkan dari protein tadi. Kemudian transport zat yang tidak larut ya, sebagai pengemban tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi itu adalah tentang darah dan proteinnya. Kemudian ini tentang pembekuan darah ya. Jadi proses pembekuan darah itu adalah usaha tubuh kita dalam menghentikan perdarahan ya, akibat terputusnya kontinuitas ya. Jadi kalau kontinuitas itu jadi ya pembuluh darahnya terbuka gitu ya. Jadi pembuluh darahnya terbuka sehingga ini perlu diatasi supaya darah ini tidak banyak yang keluar gitu ya. Kemudian jadi hemostasis itu adalah proses pembekuan darah. Hemostasis itu adalah istilah yang menunjukkan atau artinya ini adalah pembekuan darah ya, hemostasis ini ya. Tahapannya itu yang pertama konstriksi. Jadi pembuluh darahnya apa ini? Konstriksi itu berarti pembuluh darahnya apa? Mengalami kontraksi. Konstriksi, kontraksi, bukan kontraksi ya. Konstriksi ya, beda ya. Konstriksi itu melebar atau mengecil? Mengecil, Ibu. Mengecil ya. Gunanya supaya apa? Jadi dia mengecil. Kalau melebar nanti kan darahnya makin banyak yang hilang. Ini otomatis ya, dia akan mengecil. Kemudian berikutnya terjadi pembentukan gumpalan trombosit ya. Trombosit atau tadi kan platelets ya. Nama lain trombosit ini kan platelets, keping darah tadi. Jadi ada platelets plaque ya, jadi gumpalan trombosit atau trombus putih atau white thrombus ya. Jadi ada di situ.
Kemudian ini sudah mulai ada gumpalannya kan. Kemudian berikutnya pembentukan bekuan darah atau trombus merah. Jadi ini trombus ini sudah mulai terjadi pembekuan darah, tapi masih sangat lemah. Nah, ini yang sudah mulai yang pembekuan darah yang sering kita lihat ya. Kalau kita luka kecil aja itu kan pasti nanti ada bekuan darahnya kan. Nah, itu adalah trombus merah. Nah, berikutnya adalah disolusi. Disolusi ini apa? Apa artinya disolusi? Apa? Disolusi kira-kira apa? Apakah melarutkan, Ibu? Ya, betul, melarutkan. Jadi pembekuan darah ini nanti kalau sudah selesai, jadi pembekuan darah itu nanti kan lama-lama pembuluh darahnya kan akan ditutup, ya, nggak terbuka terus kan? Ya, nah pada saat dia ditutup, ini kan sudah bekuan darah ini kan gunanya untuk menutup pembuluh darah yang terbuka. Nah, kalau sudah tertutup, pembuluh darahnya sudah dibentuk kembali, maka bekuan darah ini kan sudah nggak perlu lagi kan. Nah, ini akan dilarutkan. Ya, ini yang di dalam tubuh kita ya. Kalau yang di luar ya nanti akan lepas kan. Bekuan darahnya itu kan ada yang di luar pembuluh darah, ada yang di dalam kan ya. Kalau yang di dalam itu nanti akan mengalami disolusi ini. Kalau yang di luar ya lepas sendiri ya oleh plasmin. Jadi kalau enggak nanti kan kalau orang yang sering luka kan bekuan darahnya banyak di mana-mana ya pada pembuluh darahnya ya, karena akan mengganggu sirkulasi darah. Maka ini dilarutkan. Ya, prosesnya tadi ya pembentukan trombus putih atau yang platelet tadi ya, trombosit tadi berkumpul ya. Jadi kalau ada luka maka pembuluh darah itu banyak kolagennya. Kolagennya kan menjadi terekspos ya, terbuka. Maka ini akan merangsang trombosit ke arah menuju ke tempat yang terbuka tadi, yang kolagennya terekspos tadi. Ya, jadi trombosit yang banyak di situ ini akan menyebabkan trombosit pecah. Trombosit yang pecah ini akan merangsang trombosit yang lain untuk bergabung lagi. Ya. Nah, ini akan nanti lama-lama akan terbentuk trombus putih. Ya, jadi ini sudah mulai tertutup tetapi masih sangat lemah ya, belum kuat. Nah, ini menentukan bleeding time ya. Pada mulai perdarahan sampai terbentuk trombus putih itu disebut waktunya adalah bleeding time. Ini ya, saya nggak ingat ini waktunya berapa, ini bisa dilihat ya. Kemudian kalau trombus merah ini terdiri dari fibrin. Fibrin itu adalah molekul jaringan ikat plus eritrosit, sel darah merah. Ya, jadi kalau ini sudah ngumpul, berikutnya ini. Makanya ini warnanya kan seringkali merah dulu lalu hitam ya, kehitaman kalau sudah lama-lama. Gitu. Ya, jadi ini terbentuk trombosnya. Ini adalah bekuan darah yang sudah matang, sudah selesai. Nah, teorinya itu pada awalnya ini ada ilmuwan namanya Morawitz ini dia menemukan ada senyawa namanya protrombin, kemudian ada kalsium, kemudian ada fibrinogin, ini yang terdapat di dalam darah kita. Tiga-tiganya ini sudah ada. Ya. Kemudian ini nggak ngapa-ngapain ya kalau kita tidak mengalami perdarahan. Ini dalam hal pembekuan darah ya. Kalau kalsiumnya ini untuk tulang, untuk gigi ya dia bekerja, tapi untuk pembekuan darah dia belum bekerja selama tidak ada perdarahan. Kemudian darah tetap cair bila tidak ada tromboplastin. Ya, tromboplastin ini akan muncul kalau terjadi perdarahan.
Jadi kalau ada kerusakan jaringan, maka trombosit yang ada di dalam darah ini akan diubah ada kerusakan jaring, ada trombosit tadi yang ngumpul tadi ya, yang trombos putih tadi loh, yang platelet tadi, maka yang ini tadi ya, yang trombos putih, yang platelets tadi, maka tromboplastin ini akan dikeluarkan. Jadi kalau rusak, jaringan kita rusak tadi, kolagennya terekspos ya, maka trombosit ini akan beragregasi ya, berkumpul, numpuk di tempat luka itu ya. Nah, ini tubuh kita akan mengeluarkan tromboplastin ya. Nah, berikutnya kemudian tromboplastin ini ternyata berikutnya ini tidak hanya satu senyawa, ternyata ini banyak ya, yang sekarang disebut sebagai faktor pembekuan darah ya. Jadi tromboplastin ini sekarang dikenal sebagai faktor-faktor pembekuan darah, ada macam-macam. Jadi ini akan mengkatalisis perubahan protrombin menjadi trombin. Kemudian ada ilmuwan lain yang namanya Howell ini ya. Ini menyebutkan bahwa perubahan fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini yang bekuan darah tadi ya. Ini disebabkan oleh trombin. Jadi trombin ini sudah ada di dalam darah kita dalam bentuk inaktif, yaitu dalam bentuk protrombin. Perubahan protrombin menjadi trombin ini disebabkan oleh tromboplastin dan kalsium. Ya, jadi seperti yang tadi ya, ini ada kalsiumnya. Ya, tromboplastinnya ini keluar kalau trombositnya ngumpul tadi. Ya, ini akan mengubah protrombin menjadi trombin. Ya, jadi ini kan ini protrombin ini belum ngapa-ngapain dia. Fibrinogen ini juga masih, ini protein kan? Ya, salah satu protein tadi kan, nanti jadi fibrin ya dia. Ya, dari ini, nah ini kalau dibikin bagannya, menurut Howell ini tahap pertama, ini kalau ada perdarahan ya, tromboplastin yang sekarang ternyata bermacam-macam itu, dengan bantuan kalsium, ini akan mengubah protrombin menjadi trombin. Trombinnya akan mengubah fibrinogen menjadi bekuan darah atau fibrin ini. Ya, jadi tadi kan kalsium, protrombin, fibrinogen sudah ada. Nah, kalau ada perdarahan, ada tromboplastin. Ya, tromboplastin ini dirangsang oleh adanya trombosit ya, platelet tadi yang ini akan keluar, mengubah ini tadi, proses ini akan terjadi. Ya, jadi awalnya tubuh kita akan meminimalkan blood loss ya, kehilangan darah dengan cara ini tadi ya, konstriksi otot polos pembuluh darah sehingga aliran darah ini menurun, darah yang hilang juga akan menurun. Pembekuan darah ada primary dan secondary hemostasis. Ya, hemostasis ini pembekuan darah tadi ya. Yang pertama tadi ya, platelet sel trombosit menjadi platelet plaques, kemudian pembentukan fibrin ya, atau bekuan darah. Primary hemostasis ini yang platelet plaques ya, ini sebetulnya protein ini adalah bagian dari kolagen sebetulnya ya. Jadi ini ada protein, kemudian dia akan menarik kolagen ya, dan pembekuan darah lainnya melekat di sini, kemudian akan merangsang reaksi perlekatan trombosit atau platelets ya, jadi platelets plaque. Nah, yang secondary ini ada dua jalur, ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik ini yang ya sesuai namanya, ini adalah yang luar ya, faktor jaringan. Ini mengawali proses pembekuan darah.
ini lebih cepat ya. Jadi ini sambil jalan, ini sudah bekerja dulu. Nanti dia akan ketemu dua jalur ini pada aktivasi faktor 10. Jadi faktor aktif dia akan ketemu ini dua jalur ini. Ya nanti akan ada gambarnya ya. Jadi ada dua jalur, ekstrinsik, intrinsik. Nah, ini akan ketemunya itu namanya final common pathway. Ya, jalur final. Jalur yang umum yang final. Ini setelah aktivasi faktor 10. Ya, ini adalah faktor-faktor pembekuan darah macam-macamnya. Ya ini nggak usah dihafalkan ya. Faktor 1 apa, 2 apa, ini nggak perlu dihafalkan. Lalu ini yang ringkasnya yang ekstrinsik, faktor jaringan akan mengaktifasi faktor 7 menjadi faktor 7 aktif. Ya, ini penulisan faktor aktif dan inaktif ini biasanya ini diberi 7I. Ya, kalau enggak yang aktifnya yang ditulis aktif atau A. Ya, kadang-kadang ini I, ini ditulis A juga. Ya, kemudian ini nanti akan mengaktifasi faktor 10 sehingga faktor 10-nya menjadi aktif. Nah, yang intrinsik ini juga sama ya, nanti pada akhirnya dia akan mengaktifasi faktor 10. Nah, ini nanti ketemu di sini. Ya, ini adalah protein-protein ya, ini singkatannya. Ini kalsium. Ini sama seperti yang tadi. Kemudian ini jalurnya ya. Yang ini yang intrinsik, yang ini ekstrinsik, ketemunya ini di sini. Ya, intrinsik ini lebih cepat untuk mengaktifasi ini karena kita lihat juga ini jalurnya kan lebih pendek. Kalau ini lebih panjang ya jalurnya memang, tapi nanti akan ketemu di sini. Nah, ini tadi yang protrombin tadi ya. Nah, ini adalah yang tromboplastin. Tadinya ini disebut sebagai tromboplastin. Kita tidak tahu dulunya, tidak diketahui ini apa saja, tapi ini disebutkan sebagai tromboplastin saja. Nah, kemudian ini ternyata jalurnya banyak seperti ini. Ya, kemudian akan terbentuk trombin. Trombin ini akan mengaktifasi fibrinogen menjadi fibrin. Fibrin ini yang bekuan darah. Nah, fibrin ini masih awalnya masih monomer ya, jadi masih serabut fibrin atau serat-serat fibrin, jadi masih berdiri satu-satu. Nah, ini kemudian nanti akan diaktifasi oleh faktor 13 menjadi fibrin yang polimer yang akan mengalami crosslink. Jadi ini kalau kita bayangkan ini seperti kalau kita membuat tikar ya. Tikar itu yang masih bambunya itu masih tikar dari bambu atau dari rotan. Ini masih satu-satu belum dianyam. Ini yang sudah dianyam. Ya, kalau satu-satu tentunya sebagai bekuan darah dia kan nggak kuat. Ya, nah setelah dianyam atau setelah mengalami crosslink dia kuat. Ya, jadi ini adalah bekuan darah yang sudah jadi. Yang mengaktifasi adalah faktor 13A. Ini artinya aktif ya. Nah, ini adalah ringkasannya ya. Jadi tadi sama sebetulnya trombin, fibrinogen jadi fibrin oleh trombin. Faktor 13I ya menjadi aktif oleh trombin juga. Nah, ini akan membentuk fibrin yang insoluble, yang crosslink. Gitu ya. Nah, berikutnya adalah fibrinolisis. Ini adalah disolusi tadi. Jadi fibrinnya dilisis. Lisis ini kan dipecah ya. Kalau di sini dicairkan ya. Ini adalah disolusi dari fibrin oleh plasmin ya. Jadi pelarutan fibrin oleh plasmin ya tadi, karena kalau sudah selesai tugasnya ya maka dia harus dibuang. Ini adalah ringkasan atau bagan
dari fibrinolisis. Ya, tadi dikatakan fibrinolisis ini oleh plasmin. Plasmin ini ya, ada yang mengaktifasi yang warnanya biru, panah-panah yang warnanya biru ini adalah faktor-faktor yang mengaktifasi, yang merah ini yang menghambat. Ya, yang biru mengaktifasi, yang merah ini yang menghambat. Jadi plasmin ini adalah faktor yang ada di dalam tubuh kita, ya. Jadi memang fibrin ini fibrin ini kapan dia dilisis, ya, mengalami lisis atau disolusi, atau kapan dia tetap beku, itu ya tergantung keperluannya. Kalau sudah bekuan darahnya matang, jaringannya jadi, ya dia harus dilisis. Nah, faktor ini juga tergantung hal itu. Kalau masih belum waktunya dilisis, maka dia plasmin ini masih dihambat. Ya, tapi kalau sudah waktunya, dia akan diaktifasi. Ya, seperti itu. Nah, ini plasmin ini digambarkan dia memotong fibrin menjadi produk degradasi dari fibrin. Ini juga yang menghambat, kemudian ini yang merangsang, atau prosesnya seperti ini, gitu ya. Ya, jadi ini sama sebetulnya seperti yang gambar yang sebelumnya ini, ya. Jadi plasminogen atau profibrinolisin, protein ini akan mengaktifasi plasmin tadi, atau fib ini nama lainnya ya, akan memecah fibrin menjadi lisis atau melisis fibrin. Ya, ini adalah faktor-faktor yang menghambat, ya. Nah, ini yang merangsang. Kalau ini dihambat, ya dia tidak bisa merangsang aktivitas ini. Tetapi kalau dia sudah waktunya diperlukan, ya dia akan mengaktifasi. Begitu juga ini ya. Jadi ini memang kalau ini masih diperlukan fibrinnya, maka ini juga dihambat. Jadi plasminnya ini kerjanya dihambat. Tapi kalau sudah waktunya fibrinnya ini dilisis, ya, ini akan aktif. Ya, jadi ini adalah ringkasan proses hemostasis. Kalau terjadi trauma, pembuluh darah kita robek, ya, atau luka tadi, akan mengalami vasokonstriksi. Ini tujuannya adalah mengurangi perdarahan. Tetapi karena pembuluh darah kita ini menjadi besarnya tidak sama, ya. Jadi kan ada tempat yang mengecil, maka aliran darah ini akan mengalami turbulensi. Turbulensi ini akan merangsang sel trombosit ini menjadi pecah. Nah, sel trombosit yang pecah ini justru akan merangsang berkumpulnya trombosit. Ya, nanti akan terbentuk sumbat trombosit atau platelet plaques tadi. Nah, ini kemudian berikutnya terjadi pembekuan darah, proses pembekuan darah. Ya, jadi kalau digambarkan ini misalnya pembuluh darahnya, jadi ini terbuka. Nah, ini akan terjadi turbulensi, ya, karena ini kan mengecil loh di darah sini kan vasokonstriksi. Dia mengecil dulu. Mengecil dulu ini akan merangsang trombosit datang ke sini. Ya. Trombosit di sini pecah, ini akan merangsang trombosit yang lain datang. Lalu akan terjadi sumbat hemostatik, ya, awalnya, lalu nanti ini yang putih dulu, lalu ini yang fibrin yang sudah merah, ya, nanti terjadi rekanalisasi, jadi ini akan dibuang, ya, jadi yang di bagian dalam ini akan dibuang sehingga ini kanal, ya, jadi ini pembuluh darah ini menjadi normal kembali ukurannya. Kalau ini seperti ini kan dia akan menghambat aliran darah, ya. Seperti itu. Ini juga sama, gambaran yang sama. Jadi yang sini yang ini komponen-komponennya, ya, ada sel endotel, ada macam-macam ini, ya. Nanti silakan dilihat sendiri, ada sel darah merahnya, sel darah putihnya, ya, faktor pembekuan darahnya. Kemudian ini kalau ada luka gitu, ya, maka akan terjadi perdarahan. Kemudian di sini akan terjadi agregasi platelets atau platelet plaques tadi.
atau agregasi trombosit ya, sama ya. Nah, berikutnya ini membentuk fibrin network atau link cross link fibrin. Gitu ya. Ini kalau gambar yang ini nggak sampai nggak sampai dibuang pembuluh darahnya, bekuan darahnya seperti ini. Ya, gambarnya hanya sampai terjadi pembekuan darah saja, tetapi proses berikutnya ya ini akan dibuang bekuan darah yang sudah tidak diperlukan. Nah, ini kalau mau melihat apakah pembekuan darah kita normal atau tidak, ini bisa dilihat di sini beberapa pemeriksaan ini ya. Ada untuk tahu bleeding time-nya apa yang diperiksa ya, ini silakan dibaca sendiri. Waktu protrombin ya, ini untuk mengetahui kelainan pada fibrinogen, pada protrombin misalnya ya. Itu yang dilihat apa ya. Ini ada beberapa pemeriksaan. Kemudian kelainannya yang sering kita tahu adalah hemofili. Hemofili itu adalah kelainan pembekuan darah. Jadi darah tidak sulit membeku karena faktor genetik, yakni X-linked disorder. Jadi terkait dengan kromosom X. Ya, jadi ini akan parah pada pria ya. Jadi akan mengenai hanya pada pria. Nah, ini ternyata ada macam-macam juga hemofili ini ya, karena faktor pembekuan darah yang mengalami gangguan genetis ini beda-beda. Jadi tergantung mana, ada hemofili A, hemofili B ya. Ini macam perbedaannya seperti itu. Kemudian bisa juga karena defisiensi vitamin K ya. Jadi kalau pada kuliah vitamin ini akan diketahui bahwa vitamin K ini diperlukan pada proses pembekuan darah ya, vitamin K. Kemudian trombosis ya, jadi kalau terjadi trombosis ini blood clot atau bekuan darahnya ini mudah terlepas ya, maka akan jadi embolus itu ya, gumpalan ya yang pada pembuluh darah ini akan menutup. Ini kalau besar ini bisa sampai menutup pembuluh darah tersebut, sehingga kalau parah ini kekurangan oksigen ya, maka akan terjadi nekrosis. Ini yang lainnya, kalau ada fibrinogen ini kan tadi juga ya diperlukan pada proses pembekuan darah untuk membentuk fibrin. Jadi kalau ada kelainan pada fibrinogen pasti pembekuan darahnya juga terganggu, atau kalau ada gangguan pada faktor salah satu atau salah banyak ya faktor pembekuan darah, itu pasti akan menyebabkan pembekuan darah ini menjadi tidak normal. Ya, ini juga ada. Ini yang lainnya ya. Jadi ternyata banyak macam-macam, bukan hanya hemofili ya, mungkin yang terkenal itu. Tapi ini karena kelainan genetis ya, maka karena kelainan genetis maka ya jarang ya. Gitu. Kelainan genetis itu kan termasuk yang jarang terjadi ya. Semuanya ini kelainan genetis karena ini menyangkut, kecuali yang vitamin K tadi ya. Yang ini kan menyangkut protein. Kalau protein itu dibentuknya secara genetis ya, karena dibentuk secara genetis maka ini termasuk penyakit yang jarang ya. Kalau penyakit genetisnya ini banyak ya, bisa kita bayangkan lebih banyak orang yang tidak normal daripada yang normal ya. Kemudian farmakologi di bidang atau farmakologi ini kan tentang kalau kita bicara farmakologi berarti kita membahas tentang obat ya. Nah, ini bisa ada antikoagulan, ada antiplatelet. Antiplatelet ini, antikoagulan ini ya antikoagulan ya, ini biasanya sih banyak pada digunakan di lab ya. Itu atau juga kalau misalnya ini kalau faktor-faktor ini berarti faktor pembekuan darah dan
Ini protein ya, jadi kalau ada gangguan ini maka yang dimana terjadi kemungkinan terjadi koagulasi atau pembekuan darahnya tinggi, ini bisa diberi antikoagulan. Kemudian bisa ini, kalau ini adalah yang yang fisiologis dalam tubuh kita ada heparin sulfat ini normal ada ya, antikoagulan yang normal di dalam tubuh kita sudah ada ya. Ini bisa juga diberi diberikan sebagai obat, ini juga ada. Jadi ada preparat obat yang isinya heparin sulfat, ini juga ada, tapi normal di dalam tubuh kita ini sudah ada. Kemudian antiplatelets itu misalnya aspirin ya, kita sering tahu mendengar aspirin. Nah itu kalau tubuh kita misalnya ya sering digunakannya itu untuk malah untuk mencairkan ya, jadi supaya aliran darah itu lancar ya, seperti itu. Antikoagulan dalam plasma, kalau dalam plasma ini berarti dalam tubuh ya. Ini adalah beberapa contohnya, berarti ini yang fisiologis ada, ini juga ya. Kemudian anemia tadi ya, yang kalau anemia ini berarti sel darah merah ya. Jadi kaitannya dengan HB ini terdapatnya pada sel darah merah, bukan pada sel darah yang lain ya. Jadi tadi kan ada gambar-gambarnya ya, jadi ini kehilangan eritrosit meningkat atau terjadi karena kerusakan yang meningkat ya. Jadi kalau misalnya kita makan obat berlebihan atau bahan-bahan toksik ya, itu maka ini bisa menyebabkan kerusakan sel eritrosit. Nah ini akan menyebabkan anemia ya. Jadi itu tadi karena karena kehilangan eritrositnya banyak ya. Ini termasuk pada orang yang perdarahan ya, tiba-tiba kecelakaan misalnya ya, perdarahan. Nah itu juga termasuk di sini nih ya. Atau kerusakan tadi, atau produksinya menurun ya, kecepatan pembentukan eritrosit itu menurun ya. Bisa kalau sudah kuliah vitamin ya, misalnya itu vitamin B12, vitamin B9 ya, itu juga terkait ya dengan pembentukan eritrosit. Kurang Fe, kurang protein ya, misalnya ada bahan-bahan tertentu, ada radiasi ya, itu akan menyebabkan produksi eritrosit menurun. Nah ini tadi ya, kalau klasifikasinya bisa karena ukurannya tadi, yang gambarnya tadi. Oh iya, nanti gambarnya saya pindah ke sini ya. Kadar Hb ya, jadi tadi yang warnanya normal atau pucat atau lebih terang ya. Kemudian hemoglobin. Nah sekarang kita membahas hemoglobin. Hemoglobin ini salah satu protein juga, conjugated protein ya, atau protein terkonjugasi. Nah ini kalau ini kadarnya, kemudian ya terdiri dari hem dan globin ya, makanya namanya hemoglobin. Kemudian ini kalau dari struktur proteinnya, ini ada 4 polipeptida, jadi bukan hanya satu protein. Satu protein itu kan satu polipeptida ya, jadi ini ada 4 yang tergabung menjadi satu hemoglobin ya. Ada 2 rantai alfa, ada 2 rantai beta, 4 kan. Tiap polipeptida ini, tiap protein ini mengikat hem ya, ada molekul yang namanya hem. Nah kemudian satu hem ini bisa mengikat satu Fe ya, zat besi. Jadi satu hem bisa mengikat satu Fe. Jadi kalau ini hemoglobin ini ada 4 polipeptida, maka dia bisa mengikat 4. Satu molekul oksigen ini juga dapat berikatan pada tiap hem ya. Jadi kalau 4 juga sama 4 ya. Nah, jadi kalau kita kekurangan zat besi, maka pembentukan hemoglobin ini juga terganggu, karena hem tadi harus ada Fe-nya. Ya, jadi kalau ini nggak ada, maka hemnya nggak terbentuk, hemoglobinnya juga tidak terbentuk. Padahal di sini dia mengangkut oksigen, dia bisa mengikat oksigen. Ya, jadi kalau ini anemia, maka
oksigen yang diangkut ini juga akan berkurang. Ya. Jadi di sini ya, hemoglobin ini bisa mengangkut 4 oksigen, Hb plus ini ya, 4 oksigen ini. Nah, nanti ini akan dibawa ke oksihemoglobin itu adalah ini yang sudah terikat ya, ini adalah Hb plus 4 oksigen ya pada reaksinya, ini pada hemoglobin. Nah, ini namanya oksihemoglobin. Nanti oksihemoglobin ini akan dibawa ke jaringan-jaringan untuk melepaskan oksigennya, dan dia akan kembali membawa CO2. Ya, oksigennya dilepas, kembali membawa CO2. Nah, ya, jadi kemudian yang tadi yang oksigen ya, yang CO2 ini di dalam tubuh kita transportasinya itu juga melalui hemoglobin tadi. Ya, jadi CO2 ini di dalam tubuh kita akan bereaksi menjadi nih H2CO3 plus H plus HCO3 min. Kemudian nah, ini enzim yang bekerja ini adalah karbonik anhidrase namanya. Ya, jadi ini nanti akan penting pada proses pembentukan membawa oksigen maupun membawa CO2. Nanti ini mungkin kita lihat gambarnya aja ya. Kemudian ini ya, bila darah, jadi kalau kita terpapar oksidan ya, jadi kalau kita terpapar oksidan ini banyak ya, macam-macam, sangat jumlahnya mungkin ribuan mungkin ya. Kalau kita terpapar oksidan, maka Fe yang ada di dalam hemoglobin yang dalam bentuk fero ini plus 2 plus ya, akan dioksidasi menjadi feri. Ya, ini namanya metahemoglobin. Ya, jadi ini namanya bukan hemoglobin lagi, menjadi metahemoglobin. Nah, metahemoglobin ini tidak bisa mengangkut oksigen. Jadi oksidan ini akan sangat berpengaruh terhadap transportasi oksigen. Ya, kalau kita sering terpapar oksidan, maka transportasi oksigen ini juga akan terhambat. Bila eritrosit ini kalau sudah umurnya 120 ya, jadi umurnya ini kurang lebih 120 hari, maka dia akan dipecah, dibuang. Ya, jadi ini dipecah, rusak ya. Kemudian ini akan dipecah menjadi bagian porfirin, bagian hemoglobinnya akan dipecah menjadi bilivergin, bilirubin. Ini merupakan zat warna empedu. Bilivergin dan bilirubin ini merupakan zat warna empedu yang akan diekskresi ke usus, ya, dibuang. Jadi nanti ini akan dibuang. Fungsi hemoglobin, transfer CO2 dan oksigen, buffer. Ya, ada beberapa kelainan hemoglobinopati. Karena ini hemoglobin ini protein, maka kalau terjadi kelainan pada gen yang memproduksi hemoglobin ini, maka ini akan terjadi mutasi ya. Ini akan terjadi pembentukan hemoglobin yang terganggu, rusak. Ya, jadi ini. Jadi hemoglobinopati ini bisa disebabkan karena mutasi pada struktural gennya atau pada regulator. Regulator itu yang mengendalikan kecepatan sintesis hemoglobin. Kalau ini pada gennya ya, pada gen yang mensintesis hemoglobin. Nah, ini adalah yang A ini singkatan dari adult, F ini fetus ya, jadi pada fetus atau janin atau pada bayi yang baru lahir ya, itu hemoglobinnya agak berbeda dengan yang adult, yang dewasa. Ya, tapi ini normal ya, memang seperti itu. Yang tidak normal yang ini sickle cell anemia. Jadi ini ada penggantian pada rantai beta. Tadi ini kan ada 4 kan ya, polipeptidanya.
pada rantai beta ini ada glutamin diganti oleh valin. Jadi penggantian satu asam amino saja ini sudah menyebabkan anemia, jenisnya sickle cell. Jadi bentuk sel darah merahnya ini menjadi berubah ya, ini anemia. Kemudian ada HbA. Tadi kan A-nya ini kan adult. Di sini ada A juga, A2 tapi. Ya, ini juga normal. Nah, ini normal ini adalah variasi genetik. Ya, jadi ini normal meskipun tidak sama persis dengan yang A ini. Ya, jadi tapi ini normal. Ya, hanya pada 2,5% dewasa normal. Elektroforesisnya ini lebih lambat. Migrasinya berarti ini berat molekulnya kalau lebih lambat ini berarti lebih besar dibandingkan yang HbA. Ya, kemudian ini penggantiannya glisin diganti arginin. Ya, tapi ini normal. Kalau ini meskipun yang diganti hanya satu ya, tetapi ini tidak normal. Kalau ini normal. Ya. Jadi ini variasi genetik. Perubahan asam amino itu tidak selalu mengubah fungsi ya, tidak selalu. Ya. Nah, ini termasuk yang A2-nya ini termasuk yang normal. Gitu. Kemudian talasemia ini mutasi ya pada regulator ya, jadi yang mengatur kecepatan tadi. Ini ada talasemia A, ada talasemia B ya. Jadi ini apa namanya? Ini kaitannya dengan hemoglobin masih ya. Jadi ini ada kelainan ya pada salah satu rantai ya yang diproduksi salah satu protein polipeptida tadi. Ini. Kemudian ada yang mayor, ada yang minor. Kalau mayor ini yang gangguannya lebih kuat, yang minor ini yang lebih lemah ya, tergantung gennya ya. Karena mutasi pada gen tadi kan protein yang dipengaruhi juga beda. Ya, sehingga tidak selalu protein itu akan berubah sama sekali. Kadang-kadang ya berubah tapi tidak terlalu drastis gitu ya, hanya kecil. Nah, berikutnya keseimbangan asam basa. Jadi ini pH. Ini dipengaruhi oleh transport oksigen maupun CO2. Ya, jadi di sini transport oksigen dalam darah ini kan tadi yang oksihemoglobin tadi ya, dibawa oleh hemoglobin. Kemudian ada ini sebagian besar ya, sebagian kecil ini kurang lebih 97 yaitu yang larutan berarti antara sekitar 3%, 2 atau 3%, atau yang oksihemoglobinnya yang 97 atau 98%. Ya, ini dipengaruhi pengikatannya ini terhadap hemoglobin dipengaruhi oleh tekanan oksigen. Jadi pada vena pulmonalis, vena itu adalah aliran darah kemana? Kalau arteri dari mana ke mana? Vena dari mana ke mana? Vena? Arteri dari jantung ke seluruh tubuh, Ibu. Kalau vena dari seluruh tubuh ke jantung. Kebalikannya ya. Nah, jadi kalau vena pulmonalis berarti dari mana? Oh, maaf, Ibu, itu Paru. Ya, betul. Karena vena ya. Kalau arteri berarti kan dari jantung ke seluruh tubuh. Kalau pulmonalis ya berarti ke paru ya. Nah, di sini pada vena pulmonalis ini memang saturasinya di sini saturasi itu berarti kan derajat pengikatan oksigen. Jadi derajat pengikatan oksigennya sangat tinggi. Ya, tapi pada arteri ini kan dari jantung ke seluruh tubuh ya. Saturasinya lebih rendah. Jadi memang di sini ini kan ke seluruh tubuh. Ya, jadi